mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus memimpin kami dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Wahyu 2 ayat yang keempat. Berdasarkan firman Tuhan ini, tema renungan kita adalah gereja yang melayani dengan kasih. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa mengawasi gerejanya. Disebutkan dalam ayat 1, ia berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. 7 kaki dian melambangkan 7 jemaat yang ada dalam Wahyu 2-3. Yesus memberi penilaian atau evaluasi, menegur yang tidak benar, tetapi juga memberi penghargaan atau janji berkat bagi gereja yang taat. Yesus menghendaki gerejanya menjadi garam dan terang bagi dunia. Dalam kitab Wahyu ada 7 gereja atau jemaat yang menjadi perhatian Yesus, yang akan kita bahas satu persatu di sepanjang minggu ini. Surat pertama ditujukan kepada jemaat Efesus. Efesus adalah ibu kota provinsi Asia dari Kekaisaran Romawi, dan penduduknya suka menyebutnya sebagai metropolis mereka. Efesus juga merupakan pusat perniagaan yang makmur, dan di sana ada kuil Diana, satu dari 7 keajaiban dunia pada masa itu. Bagaimana pandangan Yesus terhadap jemaat Efesus? Pertama, ada pujian dan penghargaan. Jemaat di Efesus mempunyai banyak hal yang baik untuk dipuji. Yesus berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kerja keras dan ketekunanmu." Gereja Efesus adalah gereja yang melayani, yang sibuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka bekerja keras dan juga sabar dan tabah, sekalipun ada kesulitan. Mereka juga dipuji karena iman kepercayaan mereka yang murni dan tidak kompromi dengan pengajar-pengajar sesat. Yang kedua, ada teguran atau celaan. Meski jemaat di Efesus tampak seperti gereja teladan, Yesus tetap mencela. "Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Semua kebajikan jemaat Efesus tidak mampu menggantikan kekurangan ini. Jelas, di awal pertobatan, kasih mereka kepadanya bergelora dan hangat, ibarat kasih bulan madu sepasang pengantin. Tetapi sekarang kasih itu telah padam. Kita ingat keluhan Tuhan kepada Yeremia tentang Yerusalem. "Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin." Yeremia 2 ayat 2. Saudara-saudara, segala kesibukan tidak bisa menggantikan relasi atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa kasih, pelayanan gereja tidak akan hidup. Pekerjaan atau pelayanan tanpa kasih juga akan membosankan dan terasa sangat berat. Dan tentu tanpa kasih, maka penyembahan pun menjadi kurang sungguh-sungguh. Dan tanpa kasih, tentu saja kerelaan berkorban akan menjadi suam ataupun mati. Yesus berkata, "Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh." Ternyata hubungan dengan Tuhan tidak lagi menjadi prioritas bagi jemaat Efesus. Dan lagi hubungan tanpa kasih akan berantakan dan hancur. Sebab kasih memang hal yang utama dari segala sesuatu. Yang ketiga, nasihat atau perintah untuk bertobat. Seperti halnya Yerusalem, demikian pun Efesus. Pengantin laki-laki surgawi berusaha membujuk pengantin perempuannya kembali kepada kegembiraan kasihnya yang semula. Ingatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi
apa yang semula engkau lakukan. Wahyu 2 ayat 5. Yesus memerintahkan agar jemaat mengingat kembali keadaannya yang semula dan diperintahkan untuk bertobat. Ingat, jangan melupakan Tuhan. Bertobat berarti berubah pikiran 180 derajat dan melakukan segala sesuatu di atas dasar kasih. Jika mereka bertobat, maka Tuhan berjanji memberkati. Sebaliknya, kalau tidak bertobat, pasti juga ada konsekuensi atau penghukuman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa kita bisa sibuk melakukan banyak hal, tetapi tanpa kasih, semua akan terasa hambar, bahkan sia-sia. Maka jadikanlah kasih sebagai pendorong segala aktivitas dan pelayanan saudara. Maukah saudara? Mau? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami kemampuan untuk mengingat dan menerapkan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.